Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, berbuah banyak. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Fondasi dalam sebuah hubungan atau dalam sebuah relasi, fondasi yang kuat itu bukanlah perkara atau bukanlah sesuatu yang menyangkut tentang banyaknya materi. Tetapi fondasi dari sebuah hubungan yang baik, fondasi dari sebuah relasi yang sehat adanya rasa kepercayaan. Kepercayaan ini pun
sifatnya harus timbal balik. Kepercayaan itu tidak bisa hanya diberikan secara sepihak saja. Dengan kata lain, relasi yang baik, hubungan yang sehat itu dibangun atas dasar adanya rasa saling percaya. Saudara dan saudariku yang terkasih, fondasi dari hubungan yang sehat, yakni rasa saling percaya ini juga yang nampaknya harus ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Secara khusus, saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini di dalam perayaan Ekaristi ini, kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang berkumpul karena memiliki relasi yang baik dengan dirinya dan juga ingin mempertahankan relasi yang harmonis ini terus-menerus sampai ke depannya nanti. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa yang pertama-tama kita itu harusnya sebagai umat beriman menjadi manusia yang senantiasa dapat bersyukur. Karena begitu banyak anugerah dan juga limpahan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Jangan kemudian kita menyempitkan bahwa anugerah dan berkat Tuhan itu hanya sekedar banyaknya doa yang dikabulkan atau hanya sekedar banyaknya materi yang kita terima dalam kehidupan ini. Tapi lebih daripada itu, kita pada saat ini ingin bersyukur bahwa pertama-tama kita bersyukur karena Tuhan masih ingin percaya kepada kita semua. Saudara dan saudariku yang terkasih, ada banyak hal atau contoh kepercayaan Tuhan kepada kita. Ia sampai saat ini masih mempercayakan kehidupan dan kesehatan kepada kita semua. Ia sampai saat ini mempercayakan kepada kita semua keluarga, suami, istri, ataupun anak kepada kita semua. Tuhan juga mempercayakan kepada kita kemampuan-kemampuan tertentu. Tuhan juga menganugerahkan kepercayaan kepada kita jabatan-jabatan di dalam kehidupan bermasyarakat ini. Juga Tuhan juga secara cuma-cuma menganugerahkan, memberikan kepada kita limpahan materi. Dan begitu banyak hal-hal lain yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Lantas saudara dan saudariku yang terkasih, pertanyaan reflektif yang perlu kita jawab bersama ialah bagaimanakah sikap kita dalam menanggapi kepercayaan atau anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama menjadi sebuah acuan bagaimana kita para murid Kristus yang hadir dan hidup pada zaman ini seharusnya menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama, kita diajak untuk dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang mampu mengembangkan kepercayaan atau anugerah atau juga talenta yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Bagaimanakah gambaran orang yang bertanggung jawab itu? Mari kita lihat saudara dan saudariku yang terkasih. Bacaan pertama yang hari ini kita dengarkan mengisahkan bagaimana karakter orang yang bertanggung jawab itu adalah karakter seorang istri yang cakap. Dari gambaran seorang istri yang cakap ini, pribadi yang bertanggung jawab ditunjukkan kepada kita bahwa kita harus menjadi pribadi yang tekun di dalam setiap karya yang dipercayakan kepada kita. Seperti halnya istri yang cakap di dalam setiap pekerjaan yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama itu. Lalu, di dalam bacaan kedua juga, bagaimana disebutkan gambaran bahwa kita ini harus menjadi orang atau pribadi yang terus-menerus waspada terhadap kedatangan pencuri. Maka dari gambaran ini, kita menyadari bahwa pribadi yang bertanggung jawab itu adalah pribadi yang senantiasa bersiap siaga atas segala hal yang telah dipercayakan kepadanya. Secara khusus, saudara dan saudariku yang terkasih, melalui Injil yang hari ini kita dengarkan bersama, melalui perumpamaan, kepercayaan untuk memberikan talenta kepada 3 orang hamba, hari ini kita disadarkan bahwa pribadi hamba yang pertama dan kedua yang menerima yang talenta dan kemudian mengembangkannya merupakan sebuah gambaran pribadi yang bertanggung jawab, yakni pribadi yang mau menerima dan juga mengembangkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Usaha untuk mengembangkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita merupakan sebuah bentuk ungkapan syukur dari kita atas segala kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Dengan kata lain, kita menyadari bahwa ungkapan syukur itu tidak hanya disalurkan lewat doa saja, tetapi ungkapan syukur juga bisa kita ekspresikan, bisa kita ungkapkan melalui karya hidup yang berbuah di dalam hidup kita sehari-hari. Inilah panggilan kita menjadi seorang pribadi hamba yang pertama dan kedua, yang mau menerima dan mau mengembangkan. Kita tidak dipanggil untuk menjadi seorang pribadi yang ketiga itu, yang tidak mau bersyukur, yang pada akhirnya juga tidak mengalami pertumbuhan di dalam hidupnya. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, dengan segala anugerah, dengan segala talenta, dengan segala kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada kita, baiknya kita kemudian meluruskan kembali langkah hidup kita dan menyesuaikan kembali sikap hidup kita di dalam hidup kita sehari-hari. Bagi kita yang telah dipercayakan kehidupan ini, seharusnya kita senantiasa menjaga kesehatan kita, bukannya menantang keselamatan. Bagi kita yang telah dipercayakan keluarga di dalam hidup kita, sanak famili ini, hendaknya kita perdalam relasi. Jangan cuma mengingat anggota keluarga pada sebatas instastory saja. Bagi kita yang telah dipercayakan kemampuan dan jabatan, kiranya kita dapat menjalani hidup ini sebagai berkat, bukan sebagai penghambat. Bagi kita yang telah dipercayakan kepada Tuhan materi, kiranya kita semua didorong untuk mau berbagi, bukan menjadi pribadi yang buta hati. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama, terutama gambaran pribadi hamba yang pertama dan yang kedua, kita ingin disadarkan bahwa hari ini sabda Tuhan ingin mengundang kita semua untuk mau membalas kepercayaan dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan mengembangkan diri dan membuat diri kita semakin hari semakin pantas dan membawa sukacita kepada sesama dan kepada Allah. Oleh karena itu, hari ini juga dengan sabda Allah yang kita dengarkan bersama, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan sangat mencintai orang yang tekun dan berjuang daripada orang yang hanya diam dan yang hanya bisa menyalahkan keadaan. Tuhan memberkati kita. Kami melambungkan madah kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi.